Salam Jali. Om Swastiastu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya Frida ya. Ya Bu. Oke. Ini sebenarnya ini ya lanjutan materi. Kalau pertemuan yang lalu kita membahas tentang ini ya, disintegrasi bangsa ya. Kalian tentunya masih ingat materi kita yaitu tentang disintegrasi bangsa yang pernah terjadi di Indonesia. Misalnya kayak G30 SPKI ya, yang pemberontakan APRA, RMS ya, tentunya itu masih kalian ingat, itu adalah materi kita sebelumnya. Nah, sekarang sebelum kita masuk materi kita ya, artinya sebelum kita memasuki materi yang sekarang, mungkin akan Ibu tampilkan dulu apa yang akan kita lakukan pada hari ini ya, apa yang akan kita lakukan pada hari ini. Oke, yang pertama mungkin sebelumnya itu, nah ada gambar ya, kalian bisa lihat di depan itu ada gambar tentang dengan kata-kata demokrasi ya, demokrasi. Nah sekarang saya ingin tahu pendapat kalian terlebih dahulu ya, saya ingin tahu pendapat kalian terlebih dahulu, apa sih demokrasi itu ya, ada yang bisa bantu kira-kira demokrasi itu apa? Oke. Demokrasi adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu. Oke, kebebasan individu. Pembelajaran kita Ya, di sini tujuan pembelajaran kita yang pertama itu adalah nanti kalian akan menganalisis ciri-ciri demokrasi liberal yang pernah ada di Indonesia. Lalu yang kedua itu adalah mengidentifikasi kabinet-kabinet yang pernah ada atau yang pernah berkuasa di Indonesia, di mana nanti ada 7 kabinet. Ya, kita akan membahas ada 7 kabinet. Dan pasti kalian juga bingung, kenapa bisa ada 7 kok banyak banget ya. Nah, nanti akan kita bahas kenapa bisa sampai terjadi seperti itu di Indonesia. Lalu yang ketiga itu adalah menganalisis tentang sistem kepartaian. Ya, nggak asing juga. Sekarang pun juga ada yang ikut partai di sini. Ada ikut partai atau ikut ormas? Nah, ya. Ya, jadinya mungkin karena belum cukup umur ya, jadinya belum ikut yang ormas ataupun ke partai. Tapi mungkin siapa tahu nanti akan ikut atau terjun ke dunia politik. Nah, sekarang ini adalah kompetensi dasar. Sebenarnya ini nggak asing ya, di LKS pun juga sudah ada. Tetapi di sini akan saya kembali sampaikan bahwa yang pertama, kompetensi dasar kita itu adalah tentang menganalisis perkembangan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa kemerdekaan sampai demokrasi liberal. Nah, karena pada awal kemerdekaan sudah kita bahas, ini adalah KD lanjutan atau kompetensi dasar lanjutan. Jadinya sekarang kita akan fokus pada tentang kehidupan politik, ya, kehidupan politik di Indonesia. Jadinya nanti kita akan membahas itu. Lalu untuk 4.3 itu adalah kompetensi keterampilan. Karena kita ketahui ya bahwa kalian itu dalam K13 itu ada beberapa komponen penilaian kan, ada komponen penilaian sikap ya, ada keterampilan dan pengetahuan. Pengetahuannya itu nanti akan kita lihat ketika hasil presentasi, hasil diskusi. Keterampilannya pun juga nanti akan dilihat ketika kalian berdiskusi, yaitu tadi dengan keterampilan merekonstruksi perkembangan kehidupan politik dan ekonomi ya bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal dan menyajikannya dalam bentuk laporan tertulis. Laporan tonton sejenak. Tentu negara Indonesia berubah dari kesatuan menjadi serikat atau disebut dengan Republik Indonesia. Pada masa itu Indonesia terbagi menjadi 7 negara bagian. Namun
Masa berlaku bentuk negara Republik Indonesia Serikat ini tidak bertahan lama, bahkan tidak sampai 1 tahun. Karena rakyat Indonesia sadar bahwa bentuk negara serikat ini adalah taktik Belanda untuk memecah belah bangsa Indonesia. Rakyat menuntut pemerintah pusat agar membalikkan bentuk negara Indonesia kembali menjadi kesatuan. Atas tuntutan rakyat Indonesia inilah akhirnya Sekarang kita atau saya akan membagikan LKPD. Ini sama ya nak ya, silakan nanti dikerjakan ya dengan diskusi kelompok. Ini halo. Aku nulis ya. Ini buka. Nah, sebelum saya lanjut, ada yang ingin ditanyakan dulu tentang materi awal yang akan kita bahas. Kelompok, ya namanya. Oke, saya kasih sedikit petunjuk ya. Ini kan kalian masing-masing udah dapat LKPD. Udah dapat LKPD, ini namanya nanti. Mungkin ini lebih, karena kan jumlah kalian kan sebenarnya 26, ya 26. Jadinya di sini karena tadi ada beberapa yang sudah permisi dan sudah izin ya karena sakit, makanya sesuai urutan nomor absen belakang udah biasa. Nah nanti silakan kalian tulis analisis kalian. Analisis ini kalian dapat itu dari tadi ya, kalian kan sudah menyimak video, lalu juga sudah ada di buku ya, di buku paket dan di lalu juga ini ya apa namanya ya nanti YouTube-nya juga akan saya bagikan di web group. Nah, silakan kalian tulis analisis kalian sesuai dengan pendapat kelompok. Silakan ditulis aja di sana. Nanti akan dipresentasikan. Oke, silakan bekerja. Nih, Kedua ini maksudnya ini kan dari gambar di atas apa sih yang bisa kalian ceritakan tentang Indonesia pada masa itu? Berarti kalian ceritain kan ini ada 7 kali pergantian kabinet. Kira-kira menurut kalian gambarnya berarti Indonesia pada saat 7 kali pergantian kabinet itu gimana sih? Kan sudah ada tadi bahwa seringnya terjadi pergantian kabinet itu bisa gimana? Kalau udah sering ganti kabinet, kira-kira gimana? Saatnya kita presentasi dari hasil diskusi kalian. Ya udah semua udah dapat dari hasil presentasinya. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1. Presentasi. Oke, diwakili oleh Frida. Oke, yang lain silakan perhatikan ya. Hasil analisa dari kelompok 1. Selamat siang teman-teman dan ibu. Pada kali ini saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan Hasil dari diskusi kami, yaitu mengenai demokrasi liberal dan ciri demokrasi liberal. Yang pertama, demokrasi liberal atau demokrasi konstitusional adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu secara konstitusional. Ini diartikan sebagai hak individu. Ciri-ciri demokrasi liberal adalah yang pertama, kebebasan seluas-luasnya kepada warganya untuk berserikat. Yang kedua, adanya multipartai. Sering terjadi pergantian kabinet yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan di antara partai-partai yang ada. Yang keempat, kabinet disusun berdasarkan perimbangan kekuatan. Itu mungkin kira-kira ada gini ya, artinya kalau saya bertanya tentang kalian, apa sih yang kurang dari presentasi temannya, atau apa sih yang nggak cocok menurut kalian? Mungkin kalian agak sedikit gini ya, artinya mungkin agak sedikit malu-malu. Apalagi ini juga pertama kali kita lakukan ya dengan sistem diskusi kelompok yang saling cross check antara kelompok 1 dengan kelompok yang lainnya. Mungkin di sini saya menekankan aja bahwa nanti ketika kalian presentasi atau ketika kalian nanti melakukan dimanapun ya, di mapel apapun, pasti kalian juga akan dalam bentuk kelompok-kelompok seperti ini ya. Usahakan nanti ketika kalian presentasi itu ya jangan bercanda lah ya. Kalau temennya ada yang mau komen kelompok ini,
Kira-kira apa yang kurang? Apa yang kurang dari kelompok itu? Tadi ngapain ya? Ketawa. Nah, itu salah satu bentuk refleksi ya, atau salah satu bentuk supaya nanti kegiatan diskusi kelompok kita ke depannya nggak lagi kayak gitu. Nah, itu sudah diisi identitas kan? Ya, nanti dikumpulkan, nanti saya kumpulkan sebagai bukti bahwa kalian sudah melakukan hasil diskusi kelompok, sudah menonton video. Ya, sudah saya sampaikan sedikit. Di PPT pun juga sudah ada tadi apa sih yang kita lakukan, dan kalian juga sudah berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Walaupun per kelompok itu sudah dapat bagiannya masing-masing, tapi kalian sudah menyimakkan apa yang disampaikan oleh kelompok. Nah, sekarang kira-kira ada yang bisa bantu nggak menyimpulkan apa sih yang kita pelajari hari ini? Biar nggak saya aja yang bicara. Oke, ya Ima. Ya, diambil. Ini aku pegang. Nggak usah dipegang aja. Kesimpulan yang saya dapat dari video pembelajaran tadi, penyebab utama seringnya terjadi pergantian kabinet pada masa demokrasi parlementer adalah karena adanya perbedaan kepentingan di antara partai-partai yang tidak pernah dapat terselesaikan dengan baik. Dan juga pada masa ini tuh sistem kepartaian yang diterapkan memang bersifat partai. Tes. Ya, silakan cek grupnya. Oke, silakan dicek grupnya untuk kegiatan podcast hari ini. Sebentar, saya kirim linknya. Saya kasih waktu 5 menit untuk menjawab. Karena ini cepat, itu cuma pertanyaan singkat. Ya, silakan dijawab. Ya, saya kasih waktu 5 menit. Nanti silakan langsung, itu ada Google Form. Silakan dijawab secara singkat apa yang ingin dari pertanyaan tersebut, supaya saya tahu tingkat pemahaman kalian. Kegiatan ini ya, tadi yang saya bilang bahwa apa sih kesan kita belajar hari ini ya, bagaimana sih kesannya ya. Kira-kira ada yang bisa menyampaikan nggak kesan dan pesan tentang pembelajaran kita hari ini? Ya, Rama, boleh. Sang ketua kelas. Mana mic-nya? Kalau menurut saya pembelajaran hari ini cukup menyenangkan sih, Bu. Kita juga dapat diskusi kelompok tuh, jadi kita bisa sharing pengetahuan kita tentang suatu permasalahan. Habis itu kan juga kita presentasiin tadi. Habis itu kan bisa dari misalkan kelompok lain ada yang nggak paham bisa saling bertanya. Jadi cukup seru lah presentasi pertemuan kita hari ini. Dan juga tadi kan kita bahas beberapa masalah tuh. Jadi kita tahu lah kalau sejarah itu bukan cuma tentang menghafal. Itu sih dari saya, Bu. Oke, iya, makasih Rama. Ada lagi yang pengen ya? Tentunya diakhiri juga dengan doa bersama. Oke, siapa yang mau mimpin sekarang? Rama, ya boleh. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kerjakan ya, ada PR. Tapi PR-nya ini dikerjakan di rumah karena PR kan, dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Ya, silakan kalian lihat nanti pada buku paket itu halaman 70. Silakan dikerjakan di buku latihan seperti biasa. Di sana ada beberapa soal, silakan kalian kerjakan. Nah, di kegiatan hari ini karena kita sudah melaluinya dan ini juga sudah jam pulang ya, silakan kita akhiri. Ketua kelas silakan diakhiri. Pada asana. Parama Santi. Om Santi 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 Om.